malam hari ini Tuhan, ini hari yang kedua untuk kami bertekun bersama-sama. Kami rindu Tuhan, di hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan. Oh Tuhan, hidup kami diubahkan dan lawatan Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini api Roh Kudus kembali dinyalakan dan Tuhan kobarkan hati kami untuk kami terus menyala-nyala di dalam kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan daripadamu. Buka hati kami supaya kami punya hati yang lembut. Buka telinga kami, beri kami roh konsentrasi. Sampaikan isi hati-Mu, sembunyikan hamba-Mu yang akan menyampaikan di belakang salib Kristus. Dan kami percaya urapan daripada Tuhan menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Shalom ya. Amin. Soalnya mic-nya nggak bisa Pak Mik. Iya. Baik, shalom semuanya. Shalom. Sudah hadir komplit di sini. Komplit semua orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Ya, memang ada perbedaan saudara antara orang dunia dengan orang yang mencari Tuhan. Ya, di dalam kehidupannya, ya, di dalam apapun segi-segi, di dalam apa yang kita lakukan itu berbeda. Ya, kemarin saya kemarin dikasih tugas untuk bicara tentang suci. Ya, saya bingung saudara terus terang. Ya, saya cari-cari di dalam Alkitab yang namanya suci itu, ya, saya baca-baca cuma keluar yang pertama itu kemah suci. Ya. Yang kedua bait suci. Yang ketiga kitab suci. Ya, itu yang keluar saudara. Ya, yang keluar. Jadi saya pikir-pikir gitu, kalau suci itu memang berhubungan dengan apa sesuatu yang kita lihat saudara. Tetapi kalau kudus itu berasal daripada dalam. Ya, tubuh manusia itu ada 3 saudara, tubuh, jiwa, roh. Kalau suci itu berhubungan ya dengan apa yang kita lihat. Tapi kalau sudah tingkatan yang kudus itu lebih dari itu. Amin saudara. Ya, orang yang kudus pasti suci hidupnya. Orang yang suci belum itu. Ya, karena dia cuma memperlihatkan pakai baju yang putih, ya, kelihatan supaya kelihatan kayak malaikat, ya. Tapi sebenarnya hatinya nggak begitu saudara. Ya, jadi itulah di apa namanya di dalam Alkitab itu ada 3. Kenapa kok cuma 3 ya? Suci ini berhubungan dengan 3. 1 adalah kemah suci, 2 adalah bait suci, yang ketiga adalah kitab suci. Ya. Lalu saya tanya Tuhan, kenapa begitu Tuhan? Tuhan kasih hikmat pada saya. Dia bilang, katanya begini, kemah suci itu berhubungan dengan Bapa. Ya. Kalau kita baca di dalam surat Perjanjian Lama, ya, itu kemah suci semua berhubungan dengan Bapaknya Budi, Allah Bapa. Betul saudara? Ya. Kalau bait suci itu berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Kita banyak sekali membaca di dalam Alkitab itu, tiap-tiap hari Tuhan Yesus mengajar di bait suci. Amin saudara? Dia mengajar. Terus kitab suci berhubungan dengan Roh Kudus. Ya. Kenapa? Itu adalah banyaknya ilham daripada Roh Kudus untuk membuat Paulus menulis itu. Ya. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya. 3 tapi 1. 3 entitas tetapi 1. Ya. 1. Ya. Dalam Yohanes sudah dikatakan, sudah 30 dikatakan aku dan Bapa adalah 1. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Bapa sendiri. Amin saudara. Ada lebih baik kalau Yesus naik ke surga, ya, tidak tinggal sama kita,
Ya. Tetapi Roh Kudus yang menemani kita. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bisa, karena dia roh, dia tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Mengerti saudara? Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda memohon pertolongan, Roh Kudus ada di situ, sudah disediakan bagi setiap daripada kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Itu, ya. Terus saya cuma melihat satu ayat yang kita mau bahas di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca, mungkin ada yang mau bantu saya baca Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Ya, silakan baca. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Yang keras. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah